Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, sebelum dilanjutkan ke materi yang akan dibahas pada hari ini, Bapak mempunyai sebuah lagu dulu ya, seperti Pupuk Kinanti ya. Mohon didengarkan sama anak-anak ya. Udah keletik bisa ngapung, babakuna tengah peting, ngalayang kalayangan, neanganu amis-amis, sarupaning bubuahan, naon bae nu kapanggih. Ari berang ngagarantung dina dahan tangkal kai, ting sarada kokoreak cimpek ku hidup pikir nu kitu naon ngaranna, lolong lamun teu kapanggih. Nah, eta lagu pupuk teh kanggo kudu urang di lagukeun tur ku hidup di apalkeun. Nah, ya baiklah anak-anak, lagu pupuk yeuh pikeun nambah semangat belajar pikeun urang. Anu bakal dibahas pada hari ini yaitu mengenai carpon. Ya, naon anak-anak carpon teh? Itu carpon teh singkatan tina carita pondok. Nah, samemeh Bapak ngajelaskeun kana materi anu tadi dibacakeun seperti carpon ya. Mungkin anak-anak tidak tahu mengenai pengertian tina masalah carpon ya. Carpon pengertianana ngarupakeun carita pondok ya. Lamun dina bahasa Indonesia nama ieu teh cerita pendek yang disebut cerpen ya, cerita pendek. Disebut pondok karena caritaanna terbilang sangat singkat ya, disebut cerita pondok singkat karena ceritanya pendek, maka cerpen hanya menceritakan kejadian tunggal. Itu yang disebut cerita pondok ya, kejadian tunggal. Biasanya di dalam satu waktu dan satu tempat. Satu tempat, konfliknya sederhana dan tidak bercabang. Pelakunya tidak banyak, terkadang akhir ceritanya digantung, tidak tamat seperti novel. Itu adalah yang disebut cerpen. Itu kalau menurut bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia itu seperti cerpen. Itu pengertiannya daripada cerpen. Nah, selain daripada cerpen, cerita pondok, di sini terlebih dahulu ada unsur-unsurnya. Ya, seperti di dalam cerpen itu ada tema. Apa artinya tema? Ya, arti tema adalah tema merupakan pokok cerita yang menjiwai cerita dari awal sebagai sampai akhir. Itu disebut tema. Ya, sekali lagi, cerpen itu mempunyai unsur-unsurnya seperti tadi yang ke-1 adalah tema. Tema seperti merupakan
pokok cerita yang menjiwai cerita dari awal sampai akhir. Itu temanya. Seperti diantaranya tema Cirebon itu biasanya tentang masalah keluarga, gitu ya. Terus ada sosial dan ada pula keagamaan. Itu di dalam unsur-unsur Cirebon, ya, cerita pondok, gitu ya. Ada tema kekeluargaan, keluarga, ada sosial, dan ada pula keagamaan, gitu ya. Dan yang kedua, di dalam unsur Cirebon, yaitu ada yang disebut pelaku, ya, disebut pelaku atau tokoh. Tokoh yang ada pada cerita, ya, itu adalah pelaku. Dan yang ketiga adalah latar atau yang disebut setting. Setting meliputi tempat dan waktu, kejadian serta suasana, ya. Dan yang keempat unsur dalam Cirebon yaitu puser sawangan. Puser sawangan yaitu cara mengarang melihat seluruh cerita. Dan yang terakhir adalah galur. Ya, itu yang merupakan daripada unsur Cirebon, ya, cerita pondok. Dan yang selanjutnya Cirebon atau cerita pendek bahasa Sunda termasuk ke dalam karya rekaan fiksi yang ditulis berdasarkan dari pemilikan si pengarang, ya, dengan menggunakan bahasa yang menjadi medianya, ya. Cerita pendek menggambarkan tentang rekaan, tentang kehidupan, bisa menyedihkan dan memilukan, atau sesuatu hal yang tadinya sulit agar menjadi lebih mudah. Ya. Cirebon dalam bahasa sendiri merupakan karya sastra dalam bentuk novel karena ceritanya yang relatif pendek. Cerita pondok atau cerpen juga hampir sama seperti dongeng. Cuman perbedaan antara Cirebon atau dongeng itu perbedaannya bahwa dongeng terdapat bagian yang tidak masuk akal, akan bersifat khayalan. Sedangkan kalau Cirebon, ya, biasanya lebih bisa diartikan oleh akal. Begitulah anak-anak penyampaian materi mengenai Cirebon, cerita pondok, hanya bisa disampaikan sekian saja. Mungkin untuk lebih jelasnya, marilah nanti di lain kesempatan minggu yang akan datang kita bisa berjumpa kembali. Hanya begitu penyampaian materi dalam pelajaran bahasa Sunda hanya bisa cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.